kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba membaca suatu data tentang pergerakan mata uang British, yaitu euro. British itu pound sterling terhadap dolar. Bagaimanakah kita meramalkan pergerakan data bila data diupdate per jam? Sekarang kita melihat data ini. Secara umum, kita bisa melihat bahwa ada sebagian dari kita melihat data ini bisa bergerak stabil, ya, atau naik ke atas, atau bisa jadi turun. Jadi saya mencoba menggambarkan bagaimana kita menggambarkan suatu data. Nah, mungkin kalau kita melihatnya update datanya ini per jam, ada kemungkinan apabila kita berdiri di sini, kita melihat data di sini, ada kemungkinan data akan bergerak naik. Ya. Tetapi apabila kita duduk di sini, misal sini atau di sini, kita bisa melihat bahwa data itu akan bergerak turun. Jadi satu turun, makin lama makin turun, naik, turun lagi, terus naik, turun lagi. Jadi ada beberapa kemungkinan bila dalam melihat data itu akan bergerak kemana. Apabila kita melihat data itu dari sini, ada kemungkinan kita melihatnya data itu data akan bergerak mungkin naik turun begini saja, begitu. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu kita meramalkan data itu berdasarkan jam. Nah, setelah kita perlebar pergerakan data itu, kalau yang tadi kita melihat datanya seperti ini, jadi kita melihat datanya dari sini ke sini, dan sekarang kita mencoba melihat data seperti ini. Ada yang dari sini turun, naik, turun, habis itu naik sebentar, turun, habis itu naik, turun, naik, kecenderungannya akan naik. Setelah itu turun, habis itu naik, turun, naik. Ternyata ada kecenderungan data itu bergerak di area yang sama. Nah, kalau kita melihat data seperti ini, mungkin ada sebagian dari kita akan meramalkan, data ini akan bergerak naik, turun, stabil, atau entah kemana. Ini apabila data tersebut dibuka lebih lebar. Nah, mengapa hasil analisa itu berbeda antara satu dengan yang lain? Misal, seperti yang saya bilang, apabila kita berdiri di area ini, kita akan melihat data ini akan naik. Apabila kita berdiri di area ini, kita melihat data akan turun. Tapi kalau kita melihat di area ini, data akan bergerak stabil. Dan apabila data kita melihatnya secara lebar, apabila data itu kita lihat dari sini, ini data awal ini, dan kita akan melihatnya, ada kemungkinan dia akan turun karena dia lebih rendah dari data sebelumnya. Dia akan cenderung turun. Nah, pertanyaannya, mengapa hasil analisa antara satu dengan yang lain berbeda? Karena setiap analisa yang dilakukan didasarkan bagaimana cara melihat pergerakan data masa lalu. Intinya, dalam kita menganalisa suatu data, menganalisa apapun, pergerakan cuaca, harga, mungkin kepadatan kendaraan, polusi, kita menilainya dari data-data masa lalu, sehingga dengan data-data masa lalu tersebut kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, satuan data N atau titik acuan
untuk meningkatkan kualitas dari analisa, maka diperlukan banyak informasi dari beberapa satuan titik acuan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Gitu ya. Jadi kita menentukan nilai. Jadi misal nilai Y kita kalau menggunakan rumusan simple linear regression B0 plus B1 X1. Nilai X1 ini bisa didapatkan dengan diwakili dengan nilai rata-ratanya. Kita lihat nanti. Nah, misal kita melihat data-data seperti ini, ya. Kita mencoba membacanya. Nah, dari sini kita melihat ada data harian yang berwarna merah. Ini data harian, data mingguan, dan bulanan yang berwarna kuning. Nah, sewaktu kita melihat data harian, kita mencoba mencari pendekatan garis yang terbaik. Ya, pendekatan garis ini bisa dilakukan berbagai cara. Kita sudah melakukan, misal dengan menentukan nilai rata-ratanya, nilai min dari suatu data. Nilai min adalah, misal kalau kita bicara tentang harian dan ini kita ambil data 1 jam, maka dalam satu hari akan ada 24 jam. Artinya ketika 24 jam akan ada 24 data. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisa. Ketika kita melihat ada 24 data, ada pergerakan data seperti garis yang merah. Ya, garis yang merah ini adalah pergerakan data harian. Karena di sini saya melihat satu hari ada 24 jam dan artinya ada 24 data. Artinya sewaktu saya mencari nilai titik-titik ini yang ada di garis merah, itu saya dapatkan dengan menggunakan sigma dari 0 sampai ke 24 data yang lalu itu berapa jumlahnya, XI-nya, habis itu dibagi N. Berarti nilai rata-rata di garis ini adalah ini. Bisa juga kita tidak menggunakan nilai rata-rata, tapi kita menggunakan misal simple linear regresi, atau kita menggunakan polinomial regresi, atau kita menggunakan logaritmik, dan lain sebagainya. Kita menentukan garis-garis ini berdasarkan model yang kita inginkan, di mana nilai X ditentukan berdasarkan nilai rata-ratanya. Jadi kalau umpamanya saya menginginkan mendapatkan garis ini berdasarkan teori simple linear regresi, tugas kita adalah mencari nilai B0 dan B1. Ketika kita nilai Y-nya berapa? Ketika B0 dan B1 diketahui, maka Y itu bergantung terhadap X. Sehingga harganya berapa? Ketemu nanti nilai Y-nya. Gitu ya. Lanjut. Dalam hal ini kita menggunakan nilai rata-rata. Lanjut. Nah, sekarang kita mencoba di mana kita akan berdiri. Nah, kalau kita melihatnya kita berdiri di garis yang ini titik ke-6. Misal kita mulai dari kita berdiri di sini. Kita akan melihat harga itu akan naik. Sewaktu kita melihat garis merah ini, artinya dia cenderung turun. Jadi secara analisa nilai rata-rata dengan data
24, maka ternyata ada kecenderungan data turun. Itu apabila kita melihatnya dari harian. Nah, sekarang kita coba melihatnya dari mingguan. Mingguan ini artinya berapa jumlah data yang kita butuhkan. Kalau satu hari ada 24 jam, berarti satu minggu, berarti karena dalam data pergerakan mata uang itu yang dipakai adalah 5 hari. Kali 24, berarti yang dibutuhkan adalah 120 data masa lalu. Ternyata ketika saya melihat data itu dari data mingguan, ternyata pergerakan data itu cenderung naik. Nah, dari nilai rata-rata harian cenderung turun, ternyata secara mingguan dia naik. Sekarang kita melihatnya secara bulanan. Berarti kalau satu minggu butuh 120 data, berarti dalam satu bulan kita membutuhkan 120 kali 4, jadi sekitar 480 data. Ketika kita melihat data sebanyak 480, ternyata kecenderungan data bergerak stabil. Nah, dari sini artinya kita tahu bahwa pergerakan data itu sangat dipengaruhi dari sisi mana kita menganalisanya. Apakah N jumlah datanya harus 24, 120 data, atau 480 data, atau punya data lainnya, jumlah data lainnya. Nah, apa yang terjadi dengan data? Yuk perhatikan secara luas terlebih dahulu apa yang terjadi dengan data. Ternyata kalau kita melihat bulanan, kita melihat ternyata sewaktu kita buka lebih luas, yang tadinya kita melihatnya dari sini, dibatasi sini, ternyata setelah kita membukanya lebih luas, ternyata data bulanan yang warna kuning itu bergeraknya turun dan kemudian stabil, datar. Nah, dengan begitu kita akan menjadi punya pemikiran, datanya bergerak dari naik, dapat dari turun, stabil, kira-kiranya akan turun lagi enggak ya? Mungkin ada yang bilang kira-kira akan turun lagi, atau kira-kira akan naik. Tapi kalau melihat data secara mingguan, ternyata cenderung naik. Tapi data secara harian cenderung turun. Keputusan yang gimanakah harus kita buat? Jadi kita harus mencari tahu dalam jangka pendek. Misal kita ingin tahu kira-kira besok, jadi dalam hal ini 24 jam lagi atau 2 hari lagi, data itu akan bergerak kemana? Nah, pertanyaannya menjadi gini, min atau nilai rata-rata manakah yang harus dijadikan acuan? Ya, maka harus kita mencari tahu batas pergerakan datanya. Bagaimana kita dapat memprediksikan batas-batas pergerakan harga saat ini? Kita sudah mengenal tentang standar deviasi. Kita tahu caranya menghitung standar deviasi. Jadi, artinya ketika data itu bergerak terlalu jauh dari nilai standar deviasinya, terjadi penyimpangan yang abnormal. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita bicara tentang population dan sampel. Population is the entire group of the subject that we are interested in. Tapi kalau sampel is just a subsection of the population. Nah, artinya gini. Jika kita tertarik pada suatu populasi, dalam hal ini tentang beruang kutub,
Ada berapa beruang kutub yang ada saat ini? Tidak mungkin bagi kita menilai beruang kutub itu kita hitung di suatu kutub utara, misal kutub utara luasnya segitu dan kita hitung satu-satu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita menghitung suatu data dalam di kutub utara secara menyeluruh? Itu namanya kita populasi. Tetapi apabila data yang kita hitung berdasarkan sudahlah, saya ingin menghitung berapa jumlah beruang itu misal di kutub utara bagian X. Artinya di sini kita mengambil sampel dari suatu area. Sehingga dengan harapan dengan kita mengambil sampel dari suatu area, kita mengetahui populasi dari area tersebut terhadap beruang putih ada berapa. Paham ya? Nah, lanjut. Oke, remember the capital of N means you have the lower ya. Ini membedakan antara N itu tentang populasi dan N tentang sampel. Nah, ini sudah pernah kita dapatkan rumusan ini di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Kita tahu tentang rumusan ini. Kita lanjut. Kita ketahui standar deviasinya adalah seperti itu. Nah, empirical rule. Kita harus memahami bagaimana caranya menilai suatu pergerakan data. Jadi kita harus tahu data ini akan naik lagi atau turun, atau data ini turun sebentar kemudian naik, atau data ini akan bergerak stabil. Nah, untuk itu kita harus mengenal adanya standar deviasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa standar deviasi artinya sebaran data pergerakan menjauhi nilai rata-ratanya adalah 68%. Jadi artinya apabila suatu data itu bergerak di dalam standar deviasi 1, ada kemungkinan data itu akan menyimpang sekitar 68%. Artinya di area standar deviasi 1 itu data akan sering bergerak. Ya. Nah, apabila di standar deviasi 2 artinya sebaran data bergerak menjauhi nilai rata-ratanya adalah 95%. Artinya ketika data itu bergerak di atas standar deviasi 1, artinya bahwa data tersebut sudah terlalu bergerak menjauhi nilai rata-ratanya sebanyak 95%. Gitu. Artinya apa? Setelah dia menyentuh standar deviasi 2, harusnya data tersebut akan kembali ke nilai rata-ratanya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Standar deviasi 3 artinya bahwa sebaran data bergerak menjauhi nilai rata-ratanya adalah sebanyak 99,7%. Di sini saya menggambarkan bahwa dengan kita mengenal area standar deviasi 1, artinya pergerakan data itu akan sering berada di area standar deviasi 1 sebanyak 68%. Ketika dia bergerak di luar standar deviasi 1, berarti pergerakan data itu akan bergerak sebanyak 95% dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan standar deviasi 1 batas atas dan batas bawah, kita mempunyai nilai penentuannya adalah seperti ini. Nilai rata-rata ditambah S, standar deviasinya terserah 1 atau 2 atau 3 dikalikan standar deviasinya. Ya, gitu. Nah, sekarang kita melihat data ini. Data ini kita lihat. Ini adalah saya menggambarkan data di mana yang kuning ini itu menjelaskan tentang nilai rata-rata dari bulanan, dan
ini yang putus-putus adalah batas atas dari standar deviasi 1. Sedangkan yang bawah ini adalah batas bawah dari standar deviasi 1. Diketahui bahwa di teori sebelumnya bahwa standar deviasi 1 artinya bahwa sebaran data bergerak menjauhi nilai rata-ratanya adalah 68%. Ketika data itu sudah menyentuh area standar deviasi 1, artinya data tersebut sudah menjauhi area nilai rata-ratanya, yaitu yang warna kuning itu sebanyak 68%. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya setelah dia menyentuh standar deviasi ini, batas atas, dia akan cenderung bergerak turun. Karena kita sudah tahu, data ini sudah bergerak, sudah mencapai batas atasnya dari standar deviasi 1. Artinya 68% data itu sudah mencapai titik maksimal. Sehingga teorinya setelah mencapai batas atas, dia akan kembali ke nilai rata-ratanya, yaitu dia akan balik turun ke nilai rata-ratanya. Gitu. Contoh yang lainnya, misal kita melihat datanya seperti ini, kita buang data ini, kita tidak tahu yang data sebelah sini. Nah, ternyata ketika dia sudah menyentuh bagian bawah dari batas bawah standar deviasi 1, ada kemungkinan data itu, misal kita melihatnya di sini, ada kemungkinan data itu harusnya balik ke nilai rata-ratanya. Seandainya pun dia turun, itu kalau kita memprediksikan turun, kita harus tahu sampai titik mana, resiko apa yang akan kita hadapi. Jadi kita harus tahu resikonya apa kalau kita menyatakan turun, kalau kita naik resikonya apa. Dan ternyata terbukti setelah dia mencapai standar deviasi 1, dia naik atas. Dia mencoba mendekati nilai rata-ratanya. Demikian juga di sini. Setelah menyentuh titik standar deviasi 1, dia cenderung balik ke nilai rata-ratanya. Demikian juga yang ini, balik ke nilai rata-ratanya. Ternyata setelah di area standar nilai rata-ratanya, nilai min, nah beda lagi cara menganalisanya. Ketika kita sudah berada di area nilai min, data itu kita tidak tahu. Dia bisa bergerak ke atas, dia bisa bergerak ke bawah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menganalisa nilai N yang lebih kecil. Artinya apa? Kita harus mencoba melihat apa yang terjadi dengan mingguan dan harian. Gitu ya. Nah, misal kita mencoba melihat ini. Apa yang terjadi bila frame waktu dirubah? Di sini kita melihat bahwa ternyata pergerakan data itu secara bulanan setelah melihat mencapai titik puncak standar deviasi 1, batas atas standar deviasi 1 bulanan, secara teori dia akan kembali turun. Tetapi ternyata secara tahunan, ini yang warna biru adalah tahunan, itu dia bergerak datar. Artinya apa? Data itu akan bergerak stabil di antara nilai rata-rata tahunan. Nah, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah benar data akan bergerak naik setelah menyentuh batas bawah? Atau apakah benar data akan bergerak turun ketika menyentuh atau mendekati batas atas? Lebih parahnya lagi apabila jangan-jangan hoax. Nah, masih ingatkah cara menganalisa nilai rata-rata dari suatu data?
Jadi kita sebelumnya saya sudah menceritakan nilai rata-rata dari suatu data itu bisa menggunakan N jumlah data, bisa 24, bisa 120, bisa 480, dan bisa angka-angka yang lain. Tidak harus seperti angka-angka itu. Nah, jadi kita melihat bahwa dengan nilai N yang lebih kecil, sensitivitas dari harga itu akan semakin baik dibandingkan dengan N yang lebih besar. Nah, misal ini. Perhatikan bahwa nilai rata-rata dari garis warna merah tidak pernah menembus garis batas atas dan batas bawah dari nilai batas atas standar deviasi 1 bulanan. Ya. Lihat, dia tidak pernah menyentuh batas atas dan batas bawah. Dia selalu ngambang. Artinya apa? Ada kemungkinan data tersebut setelah ini akan bergerak turun. Jadi kita melihat datanya tidak berdasarkan hanya dengan N yang tinggi, tapi kita membandingkannya dengan N yang lebih rendah. Nah, di sini tugas kalian adalah menyimpulkan kira-kira data bergerak akan kemana dan alasannya apa dan kenapa, gitu ya. Ini kalian tulis, kalian kumpulkan beserta tugas catatan yang biasa kalian lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.